Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang yang hidupnya itu selalu didoakan oleh para malaikat. Jadi malaikat ini selalu mendoakan mereka. Ya. Mendoakan mereka. Tidak henti-hentinya orang yang selalu didoakan malaikat ini. Yang pertama adalah orang yang sedekah setiap pagi. Jadi pagi hari sudah niat sedekah, pagi hari niat infak, berapapun atau apapun yang mereka lakukan, berapa mereka yang beliau sedekahkan gitu. Itu subhanallah, kalau sudah malaikat yang selalu mendoakan, yang mengamini, juga para malaikat memohon kepada Allah, pasti itu doa-doanya diijabahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pagi itu apa? Setiap pagi. Usahakan pagi itu sedekah. Berapa? Diniati sak mampunya. Namanya sedekah itu kan muhim itu adalah keikhlasan. Jumlah itu nomor 2. Yang penting apa tadi? Ikhlasnya itu, ya. Yang ikhlas, yang tulus itu, infak sedekah di pagi hari itu para malaikat akan selalu mendoakan kepada kita. Tentu doa yang baik-baik. Namanya malaikat, bukan dari golongan jin, ya. Iya. Pasti doanya baik-baik, harapannya dikabulkan Allah. Gitu. Loh, monggo di bulan Syawal ini mari sama-sama kita terus berinfak, terus bersedekah sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan kita. Masya Allah. Yang kedua, orang yang selalu didoakan oleh para malaikat itu adalah orang yang berada di majelis ilmu, gelem ngaji, gelem ngerungokne radio. Ini juga termasuk gitu. Ini ta'alum, ya, belajar mencari ilmu. Ada mencari ilmu lewat membaca, ada belajar mencari ilmu lewat mendengarkan, ada mencari ilmu lihat dengan alam, ya. Jadi membaca itu bisa membaca dengan mata, membaca dengan pengetahuan, membaca dengan penelitian, bisa dengan pendengaran. Ya. Maka belajar mencari ilmu itu adalah pahalanya besar sekali. Sampai ada hadis Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mereka berjalan menuju majelis ilmu untuk mencari ilmu, maka hakikatnya dia akan berjalan mendekat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi kalau orang sudah mentok ini, hidup ini sing digoleki swarga, ridane Gusti Allah lewat mencari ilmu. Malah kalau orang kuno-kuno dulu itu begini Pak Isa, supaya orang itu meninggalnya itu dalam keadaan mencari ilmu, karena dijamin masuk surga. Ulama-ulama sepuh itu kalau dahulu gini, tolong sampean tetap ngapalin Quran. Jadi orang sepuh-sepuh itu kan ngapalin Quran, karena sampai meninggal pun dia tetap masih dalam kategori dalam kelompok majelis ilmu. Masya Allah, mencari ilmu. Walaupun hanya dapat surat-surat pendek. Ngapalno itu kategori majelis ilmu. Masya Allah. Wong sepuh-sepuh niku hati-hati nih sampai saya mboten ben kategori ini golongan majelis ilmu. Dia diperintahkan oleh gurunya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Siasatnya ngoten. Walaupun wis sepuh sik ngapalne surat Wadduha, sik ngapalne surat An-Nas, surat At-Tin. Karena nanti kalau meninggal itu jaminannya swarga. Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
orang yang selalu dijamin atau didoakan oleh para malaikatnya Allah itu adalah orang yang bisa menjaga wudhunya. Menjaga wudhunya. Jadi kalau batal wudhu lagi. Kalau batal Wudhu lagi. wudhu lagi. Kalau batal wudhu lagi, dia bisa menjaga istiqomah atau dawamul wudhu istilahnya. Ya, ngelanggengke punya wudhu. Itu sepanjang hidupnya, sepanjang waktunya selalu didoakan dan dijaga oleh para malaikat. Masya Allah. Tapi niki mboten gampang. Dawamul wudhu mboten gampang. Mboten gampang, berat. Wudhu batal, wudhu maneh. Batal wudhu maneh ini mboten gampang. Tidak pekerjaan yang mudah. Masya Allah. Kena banyu ya kadang rasa-rasa. Apa maneh sewedaan. Lontor kata Enten apa mboten? Nggih wonten. Napa malah wis kadung maca, wis kadung kena wudu, kena air wis gak gelem. Padahal itu manfaatnya besar. Tetesnya air wudu itu kalau menurut Imam Syafi'i itu bisa menghancurkan, menghapus dosa-dosa. Masya Allah. Kalau wudu itu dosane entek. Gogrok. Dosa kecil itu hilang. Subhanallah. Lewat tetesan air wudhu. Ada bekasnya nggak apa kalau misalkan kita dawamul wudhu itu? Ada ya, adalah wajahnya itu berseri-seri. Auranya itu, inner beauty-nya itu muncul lah. Ya. Meskipun nggak patio ganteng. Walaupun tak patio ganteng, nggak patio ayu, tapi wajahnya itu kita sumringah. Beda dengan wajahnya ganteng tapi nggak pernah kena air wudhu. Itu budak. Dipandang tidak mengenakan, dipandang tidak menyejukkan. Ya, mari sama-sama kita melaksanakan dawamul wudhu ini. Ya, berupaya di bulan-bulan Syawal ini meningkatkan semua amal jariah kita, aktivitas kita gitu. Ya, kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan amal yang baik-baik gitu. Kemudian yang keberapa? Yang keempat apa? Yang keempat adalah orang yang menunggu sholat. Ya. Orang yang menunggu waktu sholat itu. Masya Allah. Orang yang menunggu waktu sholat itu ibadah yang luar biasa pahalanya. Pahalanya besar sekali ya. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Sangat besar sekali. Oleh karenanya kita di dalam hidup ini mari bersama-sama ojo sholatnya malah telat-telat ngono. Ya Allah. Sholatnya jangan telat. Malah kalau perlu kita menunggu waktu sholat. Masya Allah niku manfaat yang luar biasa itu. Ya. Jadi kalau kula panjenengan iso nunggu waktu sholat niku, para malaikat terus akan mendoakan kepada kita semua. Menunggunya bagaimana ini apa? Ya menunggu waktu sholat itu. Harus ya. di masjid apa gimana apa? Di masjid, jadi sebelum azan sudah datang. Bukan menunggu di kafe, bukan. Jadi misalnya zuhur ini setengah 12 ya. Kemudian ini mendekati setengah 12 nih. Kita ambil air wudhu, kita berangkat ke masjid. Masya Allah. Nunggu sholat berjamaah. Masya Allah. Niku pahala niku. Para malaikat seneng dan akan selalu mendoakan kepada hamba-hamba Allah yang menunggu waktu sholat. Dan ini waktu mustajab. Alhamdulillah. Tapi berat apa enggak ini? Berat sekali. Berat. Enggak berat. Ini bisa kalau di Mekah. Kalau di Mekah itu subuhnya 5:30 di sana. Itu jam 3 sudah berangkat. Jam 3 malam sudah berangkat, sudah tahajud, sudah nunggu apa? Nunggu azan subuh. Masya Allah.
Nggih. Kalau di sini tidur terus. Nggih. Berat ya. Iya. Makanya orang yang menunggu waktu sholat berjamaah ini adalah selalu didoakan oleh para malaikat. Ya. Iya. Malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disuwunke kali Gusti Allah, wis wong iki dungane diterima, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Nah, kemudian yang kelima terakhir hari ini adalah orang yang sholat berjamaah di shaf paling depan. Masya Allah. Shaf paling depan atau? Nah, berarti tekone dhisik. Ya, di shaf paling depan oleh unta nih. Gede ya. Kalau jamaah tekone keri oleh pitik mendok. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa. Kalau kita mau melakukan semuanya ini, doa-doa kita akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya maksud, di bulan Syawal ini kita harus upgrade amaliyah kita. Inovasi lah, jadi yang asalnya males makin semangat. Kadang-kadang kita ini kan begini Pak Isa, doanya pengen diijabai, rezeki ini pengen lancar, rezeki ini pengen wake, lancar, masalahnya hilang kabeh gitu. Tapi hal-hal yang ini nggak dilakukan, gitu. Jamaah nggak mau datang, nunggu sholat nggak mau, gimana? Doanya mau diijabai, sholatnya mestinya softnya di depan, dia malah nggak datang, ada azan, panggilan Allah, mestinya dia harus mendatangi majelis ilmu. Nah, itu ben doa ini disukabul nih Gusti Allah. Mestine juga harus seneng sedekah tiap hari malah ini. Gitu. Pagi hari sudah, pagi-pagi kita sedekah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur kami di Al Victor ini, mudah-mudahan kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan kalau pengen tambah sukses di bulan Syawal ini, mari kita tidak hanya tamani berharap sesuatu yang tidak mungkin, tapi harus ada ikhtiar. Terus harus ada kreativiti, harus ada usaha ya. Dan tidak cukup hanya berdoa, tapi secara zahir kita juga sudah melakukan sholat jamaah, sholat di depan, menunggu waktu sholat, kita berada di majelis ilmu, majelis taklim ya. Kita banyak melakukan wudhu, yang ketiga juga kita harus senang sedekah. Insya Allah nanti harapan kita, doa-doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah Pak. Baik dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Dr. K. Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Baik, Abah nih sudah ada masuk pertanyaan dari dulur Al Victor. Abah boleh dipertanyakan satu persatu Abah Nji. Ini ada dari hamba Allah di Sukorejo. Assalamualaikum Ustadz, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya hamba Allah di Sukorejo. Yang saya tanyakan, apakah permohonan maaf di hari raya bisa menghapus dosa yang tersembunyi, dalam arti dosa yang tidak diungkapkan, seperti dosa zina? Mohon penjelasan, matur suwun. Wassalamualaikum. Ngapunten di luar tema. Baik. Dosa itu kan kaitannya dengan hablum minallah wa hablum minannas, gitu ya. Kalau dosa hablum minallah, ya kita melakukan dosa-dosa berkaitan dengan kesalahan kita kepada Allah. Seperti zina, seperti bohong dan lain sebagainya ya. Kesalahan kita nggak sholat ya. Itu kesalahan-kesalahan kepada nama hablum minallah. Tapi kalau kesalahan kepada sesama manusia, itu harus lalui saling minta maaf.
Harus diungkapkan berarti apa? Istighlal, mencari halalnya. Ya. Jadi ini ranah yang berbeda. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, Syawal Lebaran ini adalah dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Sepurone nek ono salahe gitu ya. Kalau salah kita kepada Allah, kita ini banyak salah kepada Allah. Dikasih nikmat banyak tidak pernah bersyukur. Masya Allah. Mengeluh malah setiap hari. Ya. Nah, ini adalah kita Bapak Ibu sekalian, momen seperti ini kita harus saling minta maaf. Kalau misalkan seperti ini apa pasangan suami istri itu zina tanpa sepengetahuan dari pasangannya begitu apa. Kemudian di hari raya ini mohon maaf meskipun tidak diungkapkan istihlal itu tadi, apakah juga terhapus dosanya atau bagaimana Pak? Ya, kalau dosa kepada suami istrinya sudah diampuni, tapi zina itu kan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar aturan kan begitu. Ya, jadi hablum minannas, selama orang itu istighlal, saling menghalalkan, minta maaf ya, selesai. Tapi kalau dosa kepada Allah tidak bisa begitu. Ya harus banyak istighfar. Harus banyak mohon ampun kepada Allah. Harus banyak bersyukur. Ya. Dan bahasanya begini, kalau minta ampun kepada Allah itu lebih mudah daripada minta maaf kepada manusia. Masya Allah. Oleh karenanya mari bersama-sama kita di bulan Syawal ini kita saling minta maaf dan saling memaafkan, dan istighlal tadi itu mencari halalnya. Ya, kalau ada salahnya, ada kurangnya gitu. Tanpa diperinci nggak apa-apa. Tanpa diperinci nggak apa-apa. Kalau perinci nggak mari-mari nanti. Kita pakai keren. Ya wis, pokoknya intinya adalah minta maaf kepada sesamanya manusia. Kalau dosa-dosa kepada Allah hendaknya dengan sholat, dengan wudhu, dengan sholat taubat, dengan baca istighfar. Di dalam Al-Quran jelas Rasulullah itu tiap hari selalu membaca istighfar 100 kali. Masya Allah. Kalau bahasa saya, kalau dosa kita banyak, nolnya tambah 1. 1000 kali. 1000 kali. Kalau merasa dosanya akeh maneh, nolnya tambah situ maneh. 10.000. Masya Allah. Itu insya Allah ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya dari Ibu Dina ini ya. Assalamualaikum Ustaz Syukron dan Mas Isa. Kalau menunggu azan waktu masuk sholat di rumah, bagi perempuan itu bagaimana? Oh, gak apa-apa, berarti kan sudah siap untuk sholat. Ya, di rumah menunggu azan, tapi kan posisinya sudah bersih. Posisinya sudah siap, bukan menunggu sambil kerja bakti. Tapi sudah wudu, sudah siap menunggu waktu azan, walaupun di rumah tidak apa-apa. Masya Allah. Baik, selanjutnya dari Ibu Yanto atau Ibu Mila ya. Assalamualaikum ya syukron dan Mas Izak. Saya Bu Mila mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yai nun sewu mengenai sodako subuh. Kalau dimasukkan di kotak amal di masjid apa boleh nggih? Ngapunten sembah nun. Bagus. Di masjid itu kan ada kotak amal. Masukkan aja sesuai dengan keikhlasan panjenengan. Berapa setiap pagi sedekah. Mboten napa-napa sae. Sae niku, pokoknya infak, sedekah, jariyah itu sae. Yang penting sekali lagi ikhlas ya, keikhlasan. Banyak ya bagus, ikhlas jauh lebih bagus. Masya Allah. Ojo sampai akeh tapi gak ikhlas. Sing apik ya akeh dibarengi dengan hati yang ikhlas. Apa maneh wis didik gak ikhlas. Itu ikhlas itu penting. Cara salah satu modal ikhlas itu ya tidak diungkit-ungkit, tidak dibicarakan. Ibaratnya tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang tidak tahu.
Nggih, Masya Allah. Saking ikhlasnya, tangan kiri aja tidak tahu. Ya, begitu. Nggih. Itu gambaran orang ikhlas itu adalah tangan kanan sedekah, tangan kiri Tidak tahu. betul-betul dirahasiakan. Tapi sedekah itu di dalam Al-Qur'an bisa bisirri wal alaniyah, bisa secara rahasia masuk di kotak ditutupi tangan, itu boleh. Tapi sedekah kemudian dicatat itu juga boleh. Saya sedekah semen 10 sak, tolong dicatat diumumkan, boleh itu, tidak apa-apa. Ya, yang penting monggo kita biasakan setiap pagi supaya kita sedekah, ya, supaya kita hidupnya selalu dijaga oleh Allah, para malaikatnya, dan selalu didoakan kepada hal-hal yang baik. Masya Allah. Nggih, baik. Nggih. Baik, ya karena waktunya juga terbatas ya, mungkin Nggih. kita bisa tutup ini ya, Pak. Baik, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimuka sultanik. Ya Amin, Allah, ya Allah. ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya para guru kami ya Rabb. Semoga puasa, sedekah, tarawih kami semuanya Engkau terima ya Rabb, Engkau Amin, ya kabulkan Allah. ya Allah, Engkau terima doa-doa kami, doanya seluruh jamaah Radio Al Victor ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, ya Wa Allah. sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidina wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.